review terkait dengan kegiatan kegiatan KBM di semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Waktu dan tempat dipersilahkan. Mangga Bapak. Ya, terima kasih Bu Oka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama dan paling utama kami aturkan ucapan terima kasih atas partisipan Bapak dan Ibu bisa bergabung di acara Zoom meeting siang hari ini. Ya, intinya kita di siang hari ini kita akan coba berdiskusi mengevaluasi satu kegiatan pembelajaran anak-anak kita di semester ganjil selama kurang lebih 5 bulan ini yang kita harus evaluasi bersama, apalagi yang harus kita lakukan, kita harus tetap mencari cara baru. Yang kedua ya ucapan yang luar biasa buat kita semua, semoga kita diberikan kesehatan, kemudahan, kebahagiaan di dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama hari ini. Apalagi di kondisi pandemik saat ini kita tetap terjaga imun kita ya supaya kita tetap bisa beraktivitas. Mungkin itu sepintas yang bisa kita sampaikan. Yang kedua mungkin kita coba sedikit mereview satu proses kegiatan anak-anak kita. Kita punya satu tugas tanggung jawab bersama antara orang tua dan para pendidik yang ada di sekolah ini. Kita sama-sama ingin membimbing anak-anak kita. Sekali lagi, saya pernah menyampaikan ke Bapak Ibu, ke guru-guru pun di sini, di SMK Pariwisata Telkom, sudah tidak ada guru dulu, sudah tidak ada pendidik dulu. Yang ada adalah pengasuh. Setuju Bapak Ibu ya? Kita sama-sama orang tua sebagai pengasuh anak-anak kita pun di sekolah sebagai pengasuh. Karena kondisi saat ini anak-anak yang sudah berbeda, kita beda generasinya sehingga gap komunikasi kita masih terlalu besar. Coba kita mulai memperkecil dari gap komunikasi. Basicnya adalah kita akan mengasuh anak-anak kita. Jadi intinya satu di SMK Pariwisata Telkom yang saat ini kita pernah mengundang anak-anak di bulan Agustus siswa-siswi untuk kesiapan di dalam offline saat itu ya. Jadi kita punya blended learning, intinya offline lebih ke arah praktikum. Intinya kita minta butuh eviden, kita benar-benar mendapatkan eviden, bahkan perwakilan orang tua pun kita undang untuk minta persetujuan. Karena basically kalau kita minta izin ke Satgas COVID itu otomatis tidak akan diberikan untuk kita membuka kelas blended. Jadi blended learning-nya mungkin tidak diizinkan untuk offline-nya, tapi kita minimal persetujuan orang tua, kesiapan anak-anak yang kita edukasi sehingga kita punya eviden kalau ada apa-apa kita. Intinya satu kondisi yang luar biasa dalam arti kondisi yang sangat-sangat mengkhawatirkan karena kita memaksakan diri, tapi kalau kita tidak memulai ya khawatir anak-anak kita tidak mendapatkan satu bekal buat diri anak-anak kita. Mungkin sepintas itu. Ya, makanya kita di sini semua guru menjadi rajar komplit, kita harus protokol kesehatan yang harus benar-benar terjaga, konsistensi di dalam mengawal operasional sekolah. Nah, satu kondisi yang kalau kita lihat di belakang ini ya, di belakang saya, intinya tantangan pendidikan di era new normal. Ya, karena apa sih kondisi saat ini? Karena memang di era new normal ini ada tiga faktor utama yang kita harus benar-benar merenungkan. Satu, kondisi krisis ekonomi saat ini. Yang kedua, krisis kesehatan. Ya mungkin krisis kesehatan dulu, mungkin yang pertama intinya krisis kesehatan, ekonomi, dan krisis pendidikan. Oke, kita bicara dengan krisis pendidikan saat ini. Sehingga kita bisa membuat satu strategi dalam menghadapi pendidikan di era new normal. Intinya seperti itu. Krisis pendidikan kenapa sih? Di krisis pendidikan. Dengan pandemik, anak merubah pola cara belajar. Intinya yang kita harus benar-benar menyiapkan satu tool di dalam proses
pendidikan saat ini. Ya karena terus terang saya pernah menyampaikan ke Bapak Ibu juga bahwa kondisi pendidikan kita saat ini masih menggunakan konsep pendidikan abad 19. Ya, pernah saya sampaikan, mungkin saya ulang lagi ya untuk mengingat, merefresh kembali. Nah, saat ini udah abad 21. Apa sih konsep pendidikan abad 21 yang kita lagi terapkan di SMK Pariwisata Telkom? Nah, ini yang pertama mungkin abad 19 karena selama ini anak ya dibekalnya harus siap sekolah, harus mendapatkan nilai bagus. Kalau dapat nilai 4 biasanya dimarahin ya sama orang tua ya, Bapak Ibu ya. Sekarang jangan dimarahin kalau dapat nilainya kecil karena kita udah nggak berpikir dengan nilai. Yang ketiga, ujiannya standar. Yang keempat, ya harus menghafal. Yang kelima, patuh. Dan ini sudah tertinggal. Nah, sekarang kita menggunakan konsep abad 21 yaitu dengan siap sekolah diganti dengan siap hidup. Tadi disampaikan Bu Oka bahwa anak-anak yang jurusan UPW pun akan mendapatkan sweet practice di tata boga, sweet practice di akomodasi perhotelan. Semua harus memiliki lebih dari satu kompetensi keahlian sehingga udah tidak berpikir dengan nilai. Jadi seperti itu ya. Yang ketiga, ujian standar diganti dengan ujian bermakna. Dan saat ini mungkin di akhir Desember atau awal Desember ini kita memulai dengan cara ujian bermakna dengan AKM. Jadi nilai numerasi, nilai literasi dan karakter itulah sebagai nilai sekolah ini sudah seberapa jauh sih proses pembelajaran di dalam satu makna di sekolah ini. Inilah makanya di abad 21 ini udah mulai kita terapkan. Yang keempat, menghafal diganti dengan menalar. Makanya di sini ada konsep pendidikannya yang berbeda, kita lebih ke arah nalarnya, makna di dalam kehidupan. Yang kelima, patuh diganti dengan mandiri. Kita basically mulailah dari mandiri. Konsep berpikir anak, gimana caranya mendapatkan mandiri. Karena sekali lagi, yang tadi pagi juga saya diskusi sama teman-teman sekolah, Pak, ya kalau anak sekarang manusia pada prinsipnya tidak bisa dimotivasi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Benar ya Bu Dini ya. Kalau nggak salah tadi Bu Dini yang ngomong gitu ya. Prinsipnya manusia tidak bisa dimotivasi. Terus saya merenung, iya juga ya. Saat saya masih muda, dinasehatin, dimotivasi, dengerin sesaat, besok lupa lagi. Intinya motivasi itu dari kita ini hanya memberikan satu informasi atau referensi yang bisa merubah, yang bisa membuat motivasi itu adalah dirinya sendiri, bisa merubah dirinya sendiri, ya mengingatkan. Jadi intinya dirinya sendiri, gimana caranya supaya itu didapat motivasi tersebut. Ayo kita mulai membentuk satu kemandirian anak-anak supaya motivasi itu bisa didapat dengan dia selalu mencari kebutuhan yang harus diterapkan. Intinya dengan konsep pendidikan di SMK Pariwisata, kita basically hanya menyiapkan siap hidup sama bekal hidup. Ya, udah intinya bekal ilmunya anak udah bisa mencari sendiri ilmu yang mudah didapat. Bahkan kita saat ini belajar, ya para teman-teman yang di sekolah di sini, teman-teman kita, ya termasuk saya belajar sama anak-anak saat ini. Karena dia lebih cepat mencari satu referensi ilmu-ilmu yang bisa dicari oleh mereka. Sehingga saat ini adalah kita harus bekelin bekal hidupnya. Ya, siap hidup dan bekal hidup. Ini konsep di kita. Saya mungkin lanjut satu konsep pendidikan di SMK Pariwisata dengan konsep sesuai dengan turunan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mas Nadiem bahwa akan di Merdeka Belajar, implementasi Merdeka Belajar, bahkan kita sudah kick off, Telkom Schools Indonesia sudah kick off yang hostnya ada di Malang bulan April, sehingga kita membuat 3 indikator konsep besarnya yaitu implementasi di dalam place, playing, living, dan studying. Mungkin bisa dilihat di belakang saya ya ini ya, jadi playing, living, dan studying. Intinya playingnya kita harus berikan, livingnya juga sama, dan studyingnya. Nah, di studying ada satu
penyederhanaan atau pengelompokan. Kita di SMK Pariwisata punya 23 pelajaran yang saat ini kita coba kelompokkan menjadi 5 pelajaran utama. Nah ini yang harus benar-benar Bapak Ibu pahami kenapa sih 5 pelajaran. Dan intinya di 5 pelajaran ini sebagai bekal hidup. Sekali lagi, sebagai bekal hidup yang kita siapkan. Jadi nanti saya jelaskan di slide berikutnya di sini. Intinya satu, bekal hidup pertama ini adalah di public speaking. Karena generasi Z basically harus kuat di sisi komunikasi. Karena itu salah satu untuk mendapatkan satu networking kalau komunikasinya rendah. Sehingga di dalam mencari satu networking, kolaborasi ini agak kesulitan. Justru coba kita mulaikan basically public speaking yang harus mulai dilatih anak-anak, pembiasaan, tata caranya kita bekelin. Dan disinilah akan terbentuk satu kemandirian. Jadi kemandirian ada di sini nanti. Karena anak disuruh tampil ke depan, materi dibebaskan, cari apapun, cari referensi, kalian bisa menjelaskan. Itulah sehingga kebutuhan hidup anak-anak kita dia yang mencari sendiri. Sehingga terbiasa. Mudah-mudahan dengan terbiasa mandiri sehingga satu karakter akan didapat. Yang kedua matematik logik tadi sesuai dengan menghafal diganti dengan nalar. Kita basically nalar adalah di matematik logik. Di dalam studio matematik logik pun kita lebih penyederhanaan di dalam belajar matematik dengan logika. Logika berpikir yang prediksi, nilai-nilai prediksi, bukan nilai-nilai pasti dulu. Yang kita supaya nalarnya berjalan. Yang keempat, nanti di sini di Service Excellence, ini salah satu untuk membentuk kekuatan karakter. Kenapa kekuatan karakter ada di Service Excellence? Karena Bapak Ibu yang bekerja dimanapun yang sudah punya jam terbang di dalam kehidupan, kita berhubungan sama customer service, ya harus dilayani dengan baik sehingga anak-anak kita harus bisa melayani orang lain. Untuk melayani orang lain, harus memahami karakter orang tersebut, ya. Jadi apalagi service excellence kan layanan yang prima di atas. Mungkin kalau tingkatan segmennya adalah pelanggan platinum yang kita berikan layanan kecepatan, janji 3 hari, 1 hari selesai, janji 3 jam, 1 jam selesai. Itulah excellent. Kita harus baca karakter seseorang. Di sini juga diajarin oleh teman-teman di Service Excellence itu basically tentang golongan darah A karakternya seperti apa, B seperti apa, AB seperti apa, O seperti apa, bahkan sampai wajah pun itu dipelajari karakter-karakter dari wajah. Ada wajah api, wajah tanah, wajah kayu, wajah opal, itu dipelajari supaya memahami. Sebelum masuk ke customer, otomatis dirinya sendiri harus difahami karakter dirinya sehingga terbentuklah karakter di sini. Yang keempat, entrepreneur. Entrepreneurnya lari ke basic research. Sekali lagi ya, yang pernah Bapak saya sampaikan ke Bapak Ibu, mungkin di awal itu ya, pernah pas saat kita Zoom meeting, bahwa kita di entrepreneur itu bukan hanya jualan-jualan di ujung, tapi anak itu membuka satu wawasan, peluang yang ada kondisi saat ini. Ya, intinya basic research. Jadi melakukan satu observasi. Dan ini luar biasa. Saya pun ya di luar ekspektasi kami di sekolah, anak-anak dikasih tugas sama teman-teman kelompok guru di entrepreneur luar biasa, membuat satu segmentasi produk, market share, pesaing-pesaingnya sehingga mulai kebuka anak-anak, ada peluang buat mereka. Inilah yang kita coba kuatkan di basic risetnya sehingga dia punya nilai intelijen marketingnya harus dikuatkan. Makanya inilah satu peluang dan yang paling utama bekal hidupnya ada di produktif. Pembiasaan, bisa karena biasa. Ini ada di produktif ya. Kalau di produktif ini ya. Jadi
siswa yang ada di sini bukan hanya satu kompetensi yang harus dimiliki, harus lebih dari satu, bahkan 3, kebetulan di kita ada 3, tiga-tiganya harus didapat. Karena nanti anak-anak kita bekerja nggak harus di 3 kompetensi yang ada saat ini, bisa kemanapun, karena itu multi talent yang kita bentuk anak-anak kita. Sekali lagi, inilah satu bekal, istilahnya siap hidup dan bekal hidup yang kita lebih fokuskan, sehingga lulus dari sini. Saya kalau nggak ada pandemik, mungkin kemarin sama Boka juga cerita, Pak kalau nggak ada pandemik anak kelas 2 juga sebenarnya udah nggak usah nerusin lagi di sini. Sebenarnya intinya udah bisa menghasilkan, intinya udah punya nilai kompetensi yang luar biasa, karena ini pandemik sehingga batasnya waktu dan satu kondisi inilah. Oke, saya lanjut. Nah, kondisi blended learning seperti ini, kita praktikumnya dan ada penggantian di classroom, ya face to face classroomnya, kita menggunakan anak-anak kita, LO sebagai moderator atau sebagai host, bahkan anak-anak pun yang membuat materi di dalam berdiskusi di masing-masing studio. Ini luar biasa. Intinya ya hasil survei pun nanti bisa dilihat. Pilihan siswa-siswi di rumah antara guru sama temannya lebih besar nilai temannya di dalam berdiskusi. Karena itulah basic komunikasi, gap basic komunikasi yang sangat kecil sehingga ketemu. Karena bahasa mereka, kita lagi coba kayak saya generasi baby boomer ngomong, "Hey guys," pasti diketawain sama anak-anak gitu ya. Ya Budi ini ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya kita udah nggak ketemu. Makanya justru anak-anak kita lah kita jadikan LO, Lesson Officer atau tutor sebaya secara bergantian. Ini yang kita lakukan dan hasil studyingnya kita punya 7 studio, Bapak Ibu mungkin udah sebagian yang tahu di sekolah kita, ya mungkin nanti tadi kayak Pak Uma tuh di studio podcast, Service Excellent itu Pak Kusuma, tadi Bu Mira ada di Entrepreneur, ada studio-studionya, bahkan di saat praktek pun udah berjalan. Mungkin tadi sebelum mulai Bu Oka udah menampilkan tayangan-tayangan kegiatan offline di sekolah kita di SMK Pariwisata Telkom. Bahkan di sisi playing dan livingnya kita juga banyak mengundang para praktisi, para ahli-ahli, kemarin dokter pun kita di sini ya, ini dokter tentang pandemik kita undang juga untuk berdiskusi sama anak-anak, bahkan sampai artis pun, ya karena anak-anak kepengennya sama artis sama influencer ternyata. Dia lebih suka hasil surveinya yang dibuka, bahkan ada teman kita, siswa kita lulusan tahun berapa nih 2016, si Aulis juga ikut gabung, ikut membantu mengedukasi dari mana Perancis ya Boka ya. Dari Perancis dia ikut bergabung, ikut mengedukasi ke anak-anak kita yang ada di rumah dan di studio. Ini semua kita undang nih, ada ini hanya sebagian kecil ya, banyak sekali. Kita tiap minggu minimal ada 2 para tamu yang ikut berdiskusi di dalam studio kita. Nah, konsep kita ke depan ini lagi diproses membuat satu model, intinya model di dalam berdiskusi di studio. Karena sifatnya tadi yang saya bilang bahwa kita sementara belum ada gurunya di sini, sementara belum ada pendidik, yang ada adalah pengasuh. Gimana cara mengasuh? Nah, kita sebelum mendidik, sebelum mengajar, kita harus mengasuh dulu. Mengasuh harus tahu dulu anaknya. Ternyata anak itu punya 3 kecerdasan dominan. Ya, anak-anak kita punya 3 kecerdasan dominan dari 8 kecerdasan yang ada di dalam dirinya. Sehingga kita harus fokus di dalam mendorong, mengasuh anak sesuai dengan 3 kecerdasan dominan. Masing-masing anak berbeda. Ya, contohnya ini siapa nih? Saya namanya nggak jelas. Contohnya si Ahmad Dhani. Dia 3 kecerdasan dominannya musik, naturalis, dan interpersonal. Sehingga sebenarnya anak ini senang bergaul. Tapi kalau yang intra, anak ini tidak suka bergaul. Maksudnya dia senangnya menyendiri.
tapi dia punya mimpi yang sudah terbaca sama dia. Dan ini harus terarah, sekali lagi. Semua guru harus tahu masing-masing anak saat tampil di webinar, di Zoom meeting, ini tampil kelas berapa sih? Kelas 10, ini kelas 11, TB2. Udah tampil foto-fotonya. Ini layar di awal sebelum mulai harus membaca ini dulu saat diskusi supaya terarah di dalam berdiskusinya. Saya mau nyuruh siapa ya? Contoh nyuruh Dewi. Oh Dewi ini senang musik. Coba deh, Dew kau nyanyi gitu loh. Karena dia senang musik, pasti mau dia nyanyi. Seperti itulah. Coba Dew, kamu karena di sini kinestetik juga ya intinya. Coba Dew kamu jelasin 20 kali 7 kali 8 kali 9. Oh, dia bukan kecerdasan bukan matematik. Mungkin dia bingung ditanya seperti itu supaya kita bisa mengarah sesuai dengan 3 kecerdasan. Bahkan di sini ada golongan darah. Ini nanti ditampil di layar, bahkan guru pun udah memegang file tersebut sehingga bisa terarah di dalam mengasuh anak-anak kita. Ini salah satunya. Yang keduanya ya mungkin ini 8 kecerdasan nanti di-share juga ke Bapak Ibu, bisa nanti tanya yang hasil survei anak-anak 3 kecerdasan dominan supaya arahnya sama. Arahnya kita bisa samakan. 3 kecerdasan, oke. Udah didapat nih 3 kecerdasan, kita dorong. Yang 6 kecerdasan lainnya tetap mengikuti gitu loh. Yang 6 kecerdasan lain umpamanya 3 kecerdasan linguistik, logika matematik dan intrapersonal, umpamanya 3. Yang 6-nya ini tetap kita kawal, mana ada yang bisa, mana yang paling sulit, dia masih kecil nilai kecerdasan tersebut. Kita dorong pelan-pelan, tapi fokus dulu ke 3 kecerdasan dominan. Supaya chemistry anak itu senang. Nah, istilahnya pengakuan. Anak sekarang butuh pengakuan, sekali lagi ya, anak-anak sekarang butuh pengakuan. Itu mungkin ini salah satu, nanti bisa dibaca. Bapak Ibu nanti bisa coba searching juga di Google, ini banyak tentang kecerdasan manusia, detailnya ini hanya sepintas rangkuman dari kami, tapi ada detailnya gimana cara langkah-langkah mengawal anak-anak di kecerdasan tersebut. Nah inilah satu konsep juga di dalam Zoom meeting supaya anak-anak benar-benar sedikit bisa mengikuti, sedikit fokus di dalam pembelajaran online. Sekali lagi ya, kita menggunakan sistem ya anggap roulette lah. Jadi di sini ada nama kelas, kalau kita klik di sini open, otomatis keluarlah. Contoh tadi 11 TB1, akan keluarlah gambar seperti ini roulette. Nanti tinggal klik namanya siapa, tinggal kita kasih pertanyaan. Sehingga dia fokus, nggak main asal tunjuk, dia mengikuti satu proses pembelajaran di kita. Ini model-model pembelajaran cara berdiskusi di dalam studio sehingga anak itu jadi wah nanti saya pasti akan kena, jangan-jangan saya kena. Jadi mempersiapkan diri anak-anak kita. Karena memang satu, sekali lagi kita kesulitan untuk merubah mindset anak-anak kita. Mungkin Bapak Ibu sama lah merasakan, karena saat ini anak itu belum bisa hilang di konsep pembelajaran offline. Selalu berpikir kepengen offline. Ya, benar Bapak Ibu ya. Kondisi saat ini sudah gimana caranya dihilangkan. Manfaatkan online yang sedikit, manfaatnya mungkin 3 kali lipat daripada offline. Ini terbukti sekali lagi Bapak Ibu, terbukti saat kalau dibandingkan offline sama online, saat online anak-anak sudah mulai berani, nanti ada surveinya, hasil surveinya, sudah mulai berani menjawab, berani bertanya, ya intinya kalau offline di kelas disuruh maju ke depan sama Bu Mira pada ngumpet, pura-pura nggak ngelihat ke guru, kan kayak gitu, sama kayak kita dulu sekolah kayak gitu kan, keberanian kita tampil itu rendah saat offline, dan sekarang ini dengan online punya nilai lebih, anak mulai berani dan mulai mudah mencari referensi. Inilah salah satu kelebihan di dalam online. Nah, ini hasil evaluasi pembelajaran periode September November tahun 2020 untuk siswa kelas 11, kebetulan ini anak-anak
yang kita gabung orang tua kelas 11, tadi kelas 10, tadi pagi sudah kita sampaikan juga data yang kelas 10. Ya intinya yang pertama presentasi kehadiran di dalam online. Ya, di dalam Zoom meeting ini hampir rata-rata kurang lebih 60% dari masing-masing studio. Di produktif ini 50%, service excellent 60, ya kalau saya hitung rata-rata di posisi 60% lah kurang lebih ya. Intinya tingkat kehadiran siswa kelas 11 ini hanya 60%. Jadi alangkah sayang intinya karena pemahaman mindset tadi, kalau yang kelas 10 hampir di 75%, sehingga membuang cara lama ini yang harus secara bertahap. Sekali lagi kita bertahap mencari cara-cara baru, tiap minggu pun kita evaluasi satu kegiatan di dalam pembelajaran. Nah, inilah salah satu hasil di dalam Zoom meeting. Senang apabila belajar bersama dengan teman-teman di Zoom. Nah, hampir dia setuju, sangat setuju, kurang lebih hampir 50-62%. Dia senang, ya, senang mengikuti belajar di Zoom hampir 60%, yang kurang lebih 30-40% itu dia tidak suka. Nah ini kan kelihatan sekali di sini. Kebayang ya, hanya 60%. Berarti yang 40%-nya ngapain aja nih di rumah nih. Yang kita harus minta bantuan para orang tua siswa. Mindset, memberikan informasi, bukan motivasi. Memberikan informasi, manfaatkan. Coba manfaatkan kondisi saat ini sedikit tapi bermanfaatnya 3 kali lipat dengan kondisi online saat ini. Ya, yang ngantuk ya sama, mempersiapkan diri dengan baik sebelum Zoom meeting. Yang kalau sebelum Zoom anak-anak biasa grooming, buka catatan, audio, kamera, mudah-mudahan di sini juga tertulis, ini nggak ditulis nih, yang mandi dulu, rapi-rapi, sarapan, yang ini yang mungkin nggak tertulis di sini, tapi intinya dia sangat setuju hampir 66%. Ya, ini sangat setuju dan setuju 66%. Dan masih ada 34% yang tidak melakukan grooming, membuka buku catatan, menyiapkan audionya. Ini juga satu PR buat kita. Satu tugas kita gimana merubah satu mindset anak. Ini edukasi. Kita selalu memberi informasi, bukan motivasi sekali lagi ya. Memberi informasi, ayo manfaatkan, kenapa harus manfaatkan, kamu cari sendiri. Kenapa ini bermanfaat dengan online. Satu perubahan faktor. Merasa tertekan saat mengikuti pelajaran online, ini juga sama ya intinya. Nah, mengikuti Zoom online meeting pelajaran, saya sering memikirkan hal di luar pelajaran. Ya itu wajar, karena sendiri. Kalau dia tidak menyiapkan dari awal sisi groomingnya, dia mandi dulu, menyiapkan dengan kondisi fit, olahraga 5 menit, senam, baru ngikut Zoom meeting supaya fit dulu di dalam tubuhnya. Karena kita mendengarkan dengan sendiri, tidak bisa ngobrol dengan teman sebelah. Beda di kelas. Ya, beda di kelas, sehingga kita sedikit waktu yang pendek tapi bermanfaat. Belajar sampai jam 11 tapi bermanfaat dibanding offline belajar sampai jam 4, pulang sampai rumah jam 9 malam. Milih yang mana Bapak Ibu tuh? Ya intinya ya tinggal pilih. Ya pulang jam 4 sampai rumah jam 9 malam karena banyak nongkrongnya anak-anak saat ini. Jadi intinya merubah salah satu pembiasaan yang ya bukan dalam arti kurang baik ya. Intinya ayo ambil saatnya. Selanjutnya saya mudah merasa bosan ketika belajar Zoom meeting. Ini juga sama. Ya, banyak yang bosan 67. Makanya disinilah inovasi para teman-teman di masing-masing studio, kelompok-kelompok guru yang ada di sini selalu mencari cara baru. Selalu mencari cara baru. Ya intinya ini hasil hari ini, hasil sampai November, September, November udah ada satu perubahan yang signifikan. Nanti coba saya jelaskan di sini deh. Nah, di sini. Waktu bulan Agustus kita survei yang fun di dalam belajar di Modis, ya intinya yang fun itu hanya 6%. Sekarang
yang benar-benar senang, ya saya dapat fund-nya itu hampir 56%. Juga perubahan yang drastis, sudah mulai ketemu nih chemistry. Chemistry di dalam belajar online sudah ketemu 50%. Anak-anak sudah didapat. Itu intinya karena kita kolaborasinya ini luar biasa di dalam satu proses pembelajaran di SMK kita, SMK Pariwisata Telkom. Dan inilah satu hasil yang luar biasa menurut saya. Mudah-mudahan ini sesuai dengan faktual yang ada, kenyataan yang ada, sehingga kita tetap mencari. Kalau sudah nyampe di 70% itu udah clear. Sudah clear. Karena kita tetap mencari cara baru. Ya, kemudahan. Selama kelas online saya sering ya senang belajar bersama. Nah ini ya minggu sama kayak ini ya. Jadi intinya selama kelas online dia ke tempat, ada yang kepengen di kafe, di ini, namanya anak-anak lah intinya itu. Oke, mungkin sepintas di dalam satu proses, sekali lagi yang tadi awal yang Bu Dini sampaikan, manusia tidak ada yang bisa dimotivasi, yang bisa memotivasi adalah dirinya. Dan tadi juga disampaikan Bu Dini di pagi bahwa ternyata kita harus sadar dulu, gitu ya Bu Ita ya. Jadi harus sadar, apa sih itu sadar? Jadi ternyata sadar itu kata Bu Ita bilang ada singkatan. Ya, intinya ya kita harus coba melihat dulu di dalam diri kita. Kita udah sadar belum? Udah dapat belum nilai sadar di dalam diri kita? Sadar itu S-nya adalah shaping. Jadi shaping, tabungan informasi, tabungan ilmu yang ada di dalam kita itu menjadi safety-nya kita. Milik kita yang kita sudah milikin itu harus punya satu kekuatan yang luar biasa sebenarnya. Ya, jadi A-nya aktualitas. Tadi S, A, aktualitas. Kenapa harus aktualitas? Contoh sederhana, anak-anak udah memiliki, ayo nilai aktualitasnya seperti apa sih? Ya, kita coba balik mereview. Saat anak sekolah, di saat offline, intinya tujuan anak yang pernah saya sampaikan, datang ke sekolah, tujuannya ingin ketemu teman-teman. Ingin bermain dengan teman-teman. Yang ketiga baru belajar, gitu kan? Nah sekarang konsep kita datang ke sekolah adalah menunjukkan aktualitas. Apa yang sudah dipahami, apa yang sudah dipelajari di rumah, ayo presentasikan di sekolah. Tunjukkan aktualitas anak-anak kita. Sehingga tadi SA-nya didapat. Baru dessert. Jadi dessert, jadi keinginan. Anak itu harus memiliki satu keinginan. Semua manusia punya keinginan, tapi harus paham dulu. Bekalnya sudah ada belum? Aktualitasnya sudah didapat belum? Secara prinsip manusia sudah memiliki dua hal itu. Tinggal presentasi di dalam hal tersebut. Belief dan keyakinan. Sehingga ayo kalau punya keinginan harus punya satu keyakinan. Sehingga di D-nya sudah didapat, baru A-nya. A-nya action. Ayo mulai, gitu. Ayo mulai. Dengan memulai, sehingga dengan siap hidup memulai itu berani gagal, berani melawan rintangan, berani kecewa, berani sakit hati, karena kita udah milikin tadi yang 4, yang 3 tadi. Ya, SAD-nya sudah didapat. Yang terakhir responsibility, tanggung jawab. Apa yang dilakukan ya, tanggung jawab lah, mulai membentuk satu tanggung jawab diri kita. Mungkin sepintas itu yang bisa saya sampaikan, dan intinya yang terakhir dari pemerintah bahwa akan ada pembelajaran offline di semester genap ya di awal tahun 2021 yang mungkin Bapak Ibu sudah banyak mendengar, sudah mendengarkan. Intinya kita masih tetap melihat satu proses protokol kesehatan, kesiapan kita, intinya teman-teman COVID Ranger-nya seperti apa, dan kita tetap ingin kekuatan. Jangan sampai saat ini sudah masuk di areanya di cloud, istilahnya kita sudah mau beradaptasi dengan industri 4.0, ya, kita sudah beradaptasi dengan industri 4.0 dan akan masuk
ke 5.0 society. Kalau kita balik lagi ke offline, konsep pendidikan guru ngajar di kelas, nanti nggak didapat, kita ketinggalan lagi. Makanya akhirnya kita coba buat tetap ada offline, itu jumlahnya 25% sampai 50% maksimum, nggak mungkin juga 50%, kita nggak berani, mungkin 25%. Di sini hanya 2 hari offline, 2 hari online. Tanggung jawab anak-anak, tugas, penelitian, setelah selesai baru datang ke sekolah. Melakukan satu presentasi, sehingga aktualitasnya itu dimiliki oleh anak-anak. Ketemu teman-teman nanti setelah selesai semua baru bermain sama teman-teman. Tapi intinya kita balik. Yang pertama adalah aktualitas. Ya, jadi lebih ke arah presentasi. Yang kedua emang desain materi diskusi kita akan coba buat benar-benar masing-masing studio, di 5 studio yang sebagai bekal hidup. Ya, bekal hidup 5 studio, karena ya kurikulum kita memang hasil radar disrupsi juga sudah kita baca sama-sama bahwa yang selama ini konsep pembelajaran kita kurikulum ada kurikulum konvensional. Saat ini kita sudah harus mau tidak mau masuk ke kurikulum entrepreneur, sehingga kekuatan entrepreneur, karena pernah saya sampaikan pula bahwa generasi Z itu 70% adalah generasi entrepreneur. 70% hasil surveinya yang dilakukan teman-teman, yang dilakukan Bu Ita, Bu Evi, teman-teman CS pada wali kelas, ternyata hanya 7%. Ada yang salah. Sekali lagi, ada yang salah dengan kita, dengan sekolah kita. Makanya coba kita rubah konsep kurikulumnya, benar-benar fokus ke entrepreneur. Mungkin bisa ditanyain sekarang ke anak bapak dan ibu. Cita-citanya pasti akan larinya ke entrepreneur, karena sudah mulai kebuka dengan cara mini riset. Desain sarana di kelas pun nanti offline kita coba desain ulang kembali nuansanya, nuansa diskusi, nuansa workshop, sehingga membuat satu kenyamanan di dalam offline berdiskusi, presentasi, bukan belajar, bukan classroom. Ya, tersusun classroom, kita lebih ke arah diskusi. Dan inilah semua termasuk yang tidak dibolehkan, yang mungkin dalam tanda seru ya, tanda kutip, kantin belum boleh dibuka saat offline, dan kita tetap akan coba membuat protokol kesehatan, menyiapkan dengan baik. Ya intinya kita punya 7 lapak di kantin kita manfaatkan hanya 3 yang berseberangan, jaraknya kita siapkan karena khawatir kalau ini kita tidak sediakan, anak-anak takutnya keluar, makan di luar berkelompok, benar ya Bapak Ibu ya? Ya berkelompok kita nggak bisa kontrol, dia dari mana? Ya khawatirnya karena kalau ada satu kena positif aja kita tutup lagi. Kita harus benar-benar preventifnya yang harus kita jaga.